Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab pertama tentang niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang keempat. Ini hadisnya saya bacakan. Bismillah. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazat faqala inna bil madinati la rajulan ma saratum masiran wala qatatum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayati illa syarakukum fil ajr rawahu Muslim. Wa fi riwayati al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwah Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna quman khalafna bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhur. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa kami berada bersama Nabi SAW pada suatu peperangan. Di hadis yang pertama tidak diberitakan perang apa. Kemudian faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kota Madinah atau di Madinah ada seorang laki-laki yang mereka itu tidak mengikuti ini ya. Mereka itu tidak berjalan seperti kalian. Mereka tidak menempuh ya pegunungan, menempuh lembah, turun dari lembah, tetapi mereka itu selalu bersama kalian. Mereka habasahumul marad. Mereka karena mereka sakit ya, di sini. Wa fi riwayati, dan di dalam riwayat yang lain, kecuali mereka itu berserikat ya pada kalian dalam urusan pahala atau selalu menyertai kalian dalam pahala. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Di dalam Imam Bukhari, jadi hadis ini muttafaqun alaih ya, dia ada di kitab Muslim, ada di Bukhari. Nah, tapi yang meriwayatkan berbeda. Kalau yang di atas itu Abdullah Jabir bin Abdullah, yang di bawah riwayat Bukhari diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Beliau bercerita, kami bersama Rasulullah SAW ya dalam peristiwa perang Tabuk. Jadi kalau di riwayat Anas jelas definitif perangnya perang Tabuk. Kami bersama-sama dengan Nabi SAW ya, dalam perang Tabuk. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki atau kaum khalafna, mereka itu tertinggal atau tidak ikut bersama kita di Madinah ya. Mereka tidak menempuh perjalanan ya, Sya'ban itu naik turun gunung, dan tidak pula dia menuruni lembah, illa kecuali wahum ma'ana, tetapi mereka itu selalu bersama kita. Hasabuhum al-udhur, mereka ya, tertinggal atau mereka itu tidak bisa ikut karena udhur. Nah, ini terjemahannya ya, kita langsung saja. Jadi di kitab ini dijelaskan tentang istilah-istilah ya hadisnya. Jadi ada yang pertama al-ansari, nisbatu ilal ansari.
Ansor ya. Jadi Al-Ansori yang tadi di rawinya adalah Jabir bin Abdullah bin Abdullah Al-Ansori. Disebutkan Al-Ansori. Al-Ansori ini dinisbatkan pada kaum Ansor. Jadi keterangannya. Kalau mufradatnya adalah Nasrun. Nasr ya, pertolongan. Nah, jadi aslinya dikaitkan dengan bentuk tunggal, tetapi dikaitkan dengan jamak. Jadi kalau di bahasa Arab ya, itu ini jadi menjadi kaum. Aslinya kalau tunggalnya, kalau orang yang menolong itu harusnya satu, tapi karena ini banyak yang menolong satu kaum, maka jadi dijamakkan. Nah mereka ini, langsung saja ya keterangannya, mereka ini adalah orang-orang yang mendukung atau menolong Rasulullah SAW ketika hijrah, ya, dan mereka itu selalu mendukung Rasulullah SAW dalam urusan agamanya. Nah ini dikaitkan Al-Ansori itu dikaitkan dengan peristiwa ini. Dan nanti karena ini hadis awal, nanti di belakang hadis berikutnya ini akan muncul istilah-istilah ini. Al-Ansori itu banyak sekali karena memang hadis-hadis di Rasulullah SAW yang itu banyak ditulis oleh sahabat-sahabat ketika berada di Madinah. Kemudian yang kedua, fi ghazah, dalam sebuah atau dalam suatu peperangan. Ia ghazwah Tabuk. Ya, dia itu perang Tabuk ya, seperti diriwayatkan di hadis Imam Bukhari, sanadut ba'dal hijrah ya, terjadi pada tahun 9 setelah hijrah. Ya, nanti kita akan membedah sedikit tentang peristiwa perang Tabuk. Kemudian syarkukum fil ajr, yaitu ya berserikat atau berbagi dengan Anda dalam urusan ajr pahala ya. Maksudnya adalah dalam urusan pahala atau pemberian. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini tidak ada di kitab ya. Saya ingin menceritakan bagaimana peristiwa perang Tabuk, bagaimana Rasulullah SAW sampai kemudian beliau bercerita menyampaikan bahwa ada orang mereka beliau dan sahabat-sahabat itu perang Tabuk. Perang Tabuk ini harus kita pahami. Peristiwa ini adalah peristiwa yang di dalam kitab Sirah Nabawiyah itu dikisahkan sampai membutuhkan waktu 50 hari. 50 hari itu bukan perang terus, tetapi 30 hari itu untuk perjalanan dan 20 hari itu Rasulullah dan sahabat-sahabat itu di perang Tabuk di daerah yang namanya Tabuk. Jadi perjalanannya itu membutuhkan waktu 15 hari berangkat, kemudian di Tabuk itu 20 hari. Tidak perang fisik ya, karena di sejarah itu peristiwa perang Tabuk ini terjadi karena orang-orang Roma, ya, Kekaisaran Roma, di sini disebutkan ya, saya beri gambaran, orang Romawi dipimpin oleh Heraklius itu ingin menyerang Madinah. Mereka mempersiapkan pasukan, kekuatannya itu dalam riwayat, kalau di sini ada 200.000, tapi di riwayat yang sahih itu 40.000 pasukan. 40.000 pasukan itu siap untuk menggempur Madinah. Nah, ini diceritakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di Syam. Nah, ketika mendengar bahwa Heraklius ini sudah mempersiapkan pasukan sebanyak 40.000, maka Rasulullah SAW kemudian tidak ingin peperangan itu terjadi di Madinah. Maka beliau mengumpulkan pasukan, ya, jumlahnya 30.000, ya, 30.000 pasukan. Jadi selisihnya 10.000. Nah, pasukan yang jumlahnya 30.000 ini kemudian berangkat ya menuju ke Tabuk. Nah, perjalanan ini kalau di sini ini ada peta gitu ya. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk ini membutuhkan waktu sekitar 15 hari perjalanan. Nah, persediaan Rasulullah SAW, jadi perang Tabuk ini juga disebut sebagai perang usrah, perang yang sulit, penuh dengan kesulitan, karena perbekalan yang dibawa Rasulullah SAW
unta yang ada itu satu unta dipakai atau dinaiki oleh 10 sahabat. Jadi saking sulitnya. Kemudian sepanjang perjalanan itu adalah gunung-gunung, ya. Maka di hadis tadi, ya, meskipun beliau dan sahabat itu naik gunung, turun ke lembah, gitu ya, kemudian di sana perjalanan medannya begitu sulit, tapi ada orang yang tinggal di Madinah, tapi mereka dapat pahala yang sama. Padahal sahabat yang naik gunung, turun gunung ke lembah itu perjalanannya berat. Nah, ini begitu dasarnya. Sampai di sana ada negeri, ya, Rasulullah itu melewati suatu daerah, namanya daerah Hijr, atau sekarang namanya Madain Soleh, atau lembahnya Nabi Soleh. Lembahnya Nabi Soleh ini di sana ada negeri daerah namanya Al-Hijr, yang di situ kaum Nabi Soleh ini ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika melewati daerah yang namanya Hijr itu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabat, janganlah kalian itu berpaling ke wilayah Hijr ini, ya, apalagi sampai tinggal, karena kalau kalian berpaling atau apalagi sampai tinggal, maka yang akan terjadi adalah yang akan kalian alami adalah seperti yang dialami oleh umatnya Nabi Saleh. Nah, ini di Hijr. Maka ketika melihat itu Rasulullah SAW mempercepat perjalanannya. Nah, ini medan yang dilalui 15 hari naik turun gunung, medan begitu berat, tetapi Rasulullah menyampaikan nanti ada orang yang di Madinah itu dapat pahala yang sama. Nah, ini peristiwa perang Tabuk. Nah, di perang di Tabuk itu setelah Rasulullah sampai di Tabuk dengan 30.000 pasukan, nah ternyata Heraklius dan pasukannya yang 40.000 itu bukan pasukan yang solid, karena dia memaksa daerah-daerah jajahannya itu untuk mengirim pasukan. Dan pada akhirnya ketika bertemu di Tabuk, pasukannya Heraklius yang mereka di dataran Arab, ini masih di dataran Arab semua, maka mereka menyerah. Mereka lebih memilih bergabung dengan Rasulullah SAW. Maka disitulah terjadi banyak, ya, kabilah atau banyak wilayah-wilayah yang kemudian menjadi wilayah Islam. Jadi yang tadinya dalam kekuasaan Heraklius, mereka justru bergabung kepada umat Islam. Akhirnya Heraklius menyerah, ya. Jadi peperangan yang tanpa korban jiwa, karena pasukannya Heraklius pada akhirnya mereka menyerah kepada Rasulullah dan bergabung kepada kaum muslimin. Nah, akhirnya Heraklius menyerah dan kemudian mereka sepakat untuk membayar jizyah, membayar pajak. Nah, ini pasukannya Heraklius. Ya, kita lanjutkan. Nah, ada yang menarik, ya, di kisah ini. Jadi kenapa Rasulullah sampai bersabda itu? Ternyata dalam peristiwa perang Tabuk, ya, ada seorang sahabat, ini kisahnya, ya. Beliau Rasulullah SAW dan pasukannya menuju Tabuk utara dekat Teluk Aqabah pada bulan Oktober atau bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Nah, yang menarik adalah Ali bin Abi Thalib ini tidak diikut sertakan. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak ikut? Karena Ali bin Abi Thalib ini Rasulullah melihat strateginya adalah beliau membawa pasukan dalam jumlah besar, tetapi Madinah harus diamankan. Karena ketika pasukan itu besar berangkat, dan kalau Madinah ini tidak aman, ya, tidak ada pasukan yang menjaga kota Madinah, jangan-jangan nanti mereka tiba-tiba dari belakang menyerang Madinah, sehingga Rasulullah di medan perang menang, tapi Madinah kocar-kacir. Nah, pasukan yang ada di Madinah inilah yang kemudian diserahkan oleh Ali bin Abi Thalib, inilah yang tidak ikut beserta Rasulullah SAW. Dan di syarahnya, mereka inilah pasukan yang tidak ikut berperang, mereka tidak melakukan perjalanan, ya, seperti yang dilakukan sahabat-sahabat yang lain, naik turun gunung, ya, naik gunung, kemudian turun ke lembah dan sebagainya. Tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama. Karena apa? Niat mereka, ya, di bab niatan mereka adalah berjihad fisabilillah, dan mereka memang tidak boleh ikut berangkat. Maka kalau di dalam peperangan itu
tidak boleh semuanya ikut berperang ya. Di Al-Qur'an disebut ya, jadi kalau ada kita ini diperintahkan untuk berjihad fisabilillah, jangan semuanya ikut. Harus ada sebagian yang tinggal ya, di sana tinggal itu untuk menuntut ilmu, tinggal itu untuk mempertahankan keamanan di pusat atau ibu kotanya, di negaranya itu harus diamankan. Dan ini adalah pahalanya sama. Jadi yang berangkat perang dengan yang tinggal untuk berjihad berjaga-jaga itu, kata Rasulullah SAW, mereka itu sama. Ya, syarkukum fil ajri. Jadi berserikat ya sama, pahalanya sama. Yang berangkat dengan itu, tapi lelahnya beda ya. Tapi ya Allah alam ya, ini pahala itu urusan Allah. Tetapi Rasulullah menyebutkan mereka berserikat kepada kalian dalam urusan pahalanya. Jadi pahalanya sama. Yang berperang dengan yang tidak perang pahalanya sama. Nah ini peristiwa perang Tabuk. Nah oleh sebab itu perang Tabuk ini ya peristiwa yang luar biasa yang Rasulullah SAW ya, melakukan perjalanan yang sangat jauh ya, dan dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa adanya pertumpahan darah. Nah ini luar biasa. Nah ini kalau kita membahas di Sirah Nabawiyah, banyak detail-detail yang sangat luar biasa ya. Karena di perang Tabuk ini ada orang-orang yang tertinggal, ada sahabat-sahabat yang sudah siap-siap tapi nggak jadi berangkat ya. Kemudian ketika Rasulullah pulang mereka dihukum. Nah ini kemudian dikisahkan di dalam surat At-Taubah. Jadi 9 sejarah, salah satu sejarah peristiwa perang Tabuk ini kemudian dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Nah, kemudian ya penjelasan yang berikutnya Qauman. Ini dari ada di Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi Qauman ini ada beberapa orang yang dimaksud adalah rijalan, seorang laki-laki ya. Karena di sini adalah dikhususkan untuk kaum laki-laki. Jadi yang ikut berperang ya, yang ikut berperang adalah laki-laki. Kemudian yang tidak mendapatkan pahala, yang mereka itu tidak berperang tetapi juga mendapatkan pahala ya, karena mereka itu di Madinah itu juga berjaga-jaga, juga berjihad fisabilillah mempertahankan kota Madinah. Mereka juga yang dimaksud di sini adalah kaum laki-laki. Jadi bukan yang wanita. Karena yang ditinggal di Madinah ada laki-laki, ada wanita, ada anak-anak, ada orang tua. Tapi yang dimaksud di sini adalah kaum laki-laki. Sehingga tidak semua yang tinggal di Madinah kemudian pahalanya sama dengan orang yang berperang di perang Tabuk, tidak sama. Kemudian Sya'ban ini ya, itu di sini diterjemahkan ya, dijelaskan bahwa Sya'ban itu adalah jalan naik turun gunung ya, gunung yang jalan yang pegunungan. Jadi kalau kita lihat ya medan di sana ya, foto kalau kita lihat pakai internet di sana itu padang pasir, naik turun gunung, panas luar biasa. Jadi dan sahabat-sahabat itu sampai ada kisah epik ya yang luar biasa, sampai kehabisan air. Jadi ketika perjalanan itu sampai ada sahabat kehabisan air. Ini kisah yang ada satu kurma satu kurma jalan di mut, kemudian satu gantian gitu ya. Itu terjadi di peristiwa perang Tabuk. Tapi pas pulang itu, karena saking ini, pas pulang bekal habis, ada dua sahabat yang tinggal punya satu kurma. Jadi satu kurma itu mereka harus masih berjalan 1 hari, perjalanan kurang 1 hari. Satu kurma ini, nah biar mereka itu tetap kuat, kurma itu kalau lapar dia diemut dikeluarin lagi, nggak dimakan. Gantian kalau dia temennya lapar, diemut lagi. Gantian sudah keluarin lagi, simpen lagi, jalan lagi, begitu. Ini peristiwa luar biasa. Ini karena memang medan yang atau jalur yang ditempuh itu adalah jalur yang memang sangat
ekstrim ya, sangat sulit, luar biasa. Kemudian wadian, ini lembah ya, dalam kamus disebutkan yaitu tempat yang terbuka di antara pegunungan, bukit dan perbukitan. Nah, di situ ada sebuah hadis Rasulullah ya, ketika melewati lembah itu ada mata air, tapi Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, barang siapa yang lebih dulu sampai, jadi pasukan itu berangkat duluan, Rasulullah tidak di depan, barang siapa yang sudah sampai dulu ke mata air itu, jangan dia minum, tidak boleh diminum sebelum Rasulullah, sebelum aku datang. Jadi mata air itu di sana tidak boleh Rasulullah SAW minum, tidak boleh sahabat-sahabat itu minum sebelum Rasulullah datang. Dan ini ada di lembah, di sana ada yang mata air yang ada di sana, dan itu jaraknya jauh. Kemudian sahabat-sahabat ketika sudah di mata air itu, ya, Rasulullah minum, baru sahabat-sahabat boleh minum, kemudian sambil menambah perbekalan. Tapi itu pun tidak cukup untuk sampai ke lokasi peperangan. Jadi jamaah sekalian, ini kemudian faedah dari hadis ini, ya, di sini disebutkan man habasahu al-udhur an jihad kana lahu ajra al-mujahidina idza sahat niyatan wa qasada fi ar-raghabah fil jihad. Jadi barang siapa yang terhalang, dia itu mau berjihad fisabilillah, tetapi dia itu terhalang, punya udurnya udur syar'i, ya, maka baginya adalah pahala sama dengan orang yang berjihad, mujahidin fisabilillah, ya. Ketika, nah ini disebutkan, ini dijelaskan di sini, yaitu ketika niatnya itu adalah niat yang lurus, dan dia itu juga berniat untuk berjihad fisabilillah. Jadi sahabat-sahabat yang tertinggal, ya, sahabat-sahabat yang oleh Rasulullah SAW memang tidak boleh berangkat ikut berjihad itu, mereka sebenarnya ingin berjihad. Ya Rasulullah, saya ingin bersama dengan engkau untuk berjihad fisabilillah. Tapi Rasulullah melarang, jangan. Kalau kita berangkat semua, Madinah kosong, nanti ketika ada orang, meskipun bukan musuhnya, Heraklius punya, tapi orang-orang yang ada di sekitar itu yang memusuh Islam yang lain itu datang menyerang Madinah dalam keadaan kosong, tidak punya pasukan, ini hancur Madinah. Maka Rasulullah melarang, tidak semuanya harus ikut untuk berperang, tetap harus ada yang menjaga kota Madinah. Nah, ini pahalanya sama. Nah, dijelaskan di sini pahalanya sama. Jadi sama dengan kalau kita ini dalam al-jihad fisabilillah. Bagaimana kalau kita bukan jihad fisabilillah, misalnya ibadah haji, ya. Orang yang beribadah haji, ya, berangkat haji, terus kemudian ada orang yang berniat, saya sudah berniat haji, sudah daftar, sudah bayar, tapi kepada Allah umur kita nggak nyampe karena masa antri yang panjang, belum berangkat haji sudah meninggal dunia. Nah, maka hadis ini bisa dikiaskan. Kalau orang itu sudah berniat haji, sudah mendaftar, masih niat itu bukan hanya sekedar saya niat haji, ya, tapi dia sudah daftar, sudah bayar, sudah antri, tapi qadarullah dia itu belum waktunya berangkat haji, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Kan banyak ya terjadi di Indonesia itu kan banyak, karena masa antri Jawa Tengah saja sudah 30 tahun. Ya, kalau yang daftar usianya 50 tahun saja gitu ya, antri 30 tahun. Ya, belum sampai usia 80 sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Ya, maka ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan pahala. Karena apa? Karena niatnya. Ya. Nah, ini tentang niat, ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa tidaklah seorang muslim, ya, itu lepas dari tanggung jawab, ya, mas'uliyah al-jihad. Jadi dia tidak terlepas dari tanggung jawab jihad.
Yang paling minimal ya, paling tidaknya adalah dalam urusan niat dan tujuan. Ya. Jadi umat Islam perintah untuk jihad ini adalah terus menerus, bahkan sampai hari kiamat nanti syariat tentang jihad ini akan selalu ada. Jadi kalau hari ini mohon maaf ada orang-orang yang kalau bahas ustadz-ustadz pengajian tentang jihad ini ustadz ekstrim ya. Banyak sekarang bahasa istilah jihad itu dianggap bahasa ekstrim. Jihad itu bahasa Al-Quran, bahasa Allah, istilahnya jelas. Jadi kalau kita misalnya saya pengajian ini, di sini saya hadisnya adalah tentang jihad fisabilillah. Ya, tidak mungkin jihad ini kemudian kita terjemahkan berjuang saja di jalan Allah. Tidak, ya jihad dan berjuang di jalan Allah itu ya jihad. Dan perjuangan di jalan Allah itu ada kalanya memang berdarah-darah ya, sampai peperangan sampai berdarah-darah, dan ada kalanya seperti yang dialami Rasulullah tidak sampai berdarah-darah tapi sudah menang. Nah ini yang tetapi bahwa jihad fisabilillah itu adalah sesuatu keniscayaan bahwa itu adalah syariat Islam. Nah, maka ketika ada seruan untuk jihad, permasalahannya sekarang kan yang berhak menyerukan jihad itu siapa, gitu kan? Karena kaum muslimin, kalau dulu ada Rasulullah, ada pemerintah atau khalifah Islamnya. Nah ini kembali seperti itu. Nah maka jihad itu sekarang ketika memang tidak ada yang menyeru jihad, mohon maaf saya ketika kuliah di UMS pemikiran Islam, jadi Islam itu sekarang diserang dari segala macam penjuru Bapak Ibu. Jadi dari ajaran Islam itu selalu dihantam, dicari-cari kontroversinya, meskipun tidak pernah ketemu, dijelek-jelekan, ya, termasuk istilah jihad itu dipermasalahkan. Jilbab ya yang sudah syariat ya dianggap itu budaya Arab dan sebagainya. Ya, kemudian istilah-istilah kafir, mohon maaf, sekarang orang kafir itu istilah di dalam Al-Qur'an definitif jelas. Tapi sekarang dipermasalahkan, jangan kafirlah, non muslim saja. Nah, ini istilah-istilah dalam Islam itu sekarang dikaburkan. Ya. Bahkan mohon maaf, istilah-istilah yang jelas misalnya kayak syirik ya. Syirik itu dalam definisi syariat itu adalah mensekutukan Allah. Tapi kata syirik sekarang di anak muda sekarang itu bukan mensekutukan Allah. Lu kenapa syirik? Gue punya tas, lu nggak punya, kan gitu. Jadi syirik itu seolah-olah menjadi iri dengki. Padahal itu jauh dari makna yang sebenarnya dari Al-Quran. Dan itu selalu dilontarkan, sehingga apa yang terjadi, umat Islam ini tidak lagi memahami ajaran Islam. Itu yang bahaya. Dan itulah tujuan mereka. Orang-orang yang membenci Islam itu, istilah-istilah ini dikaburkan, istilah-istilah ini dibikin tidak jelas, agar umat Islam ini tidak paham tentang ajaran Islam. Ya. Di dalam Al-Quran misalnya ada istilah tauhid. Tauhid itu diterjemahkan sebagai sesembahan selain Allah. Ya, tapi bagi orang-orang yang benci Islam, begitu mendengar tauhid, wah ini ekstrim, nah gitu. Padahal itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak mau menyampaikan istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran, sudah hilang Islam kita. Ya bukan berarti kita ini ekstrim, tetapi itulah ajaran Islam. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Kalau istilah itu kita ganti dengan bahasa kita, maka itu akan merusak makna dari Al-Quran. Dan itulah yang dijadikan target mereka, sehingga umat Islam ini jauh dari pemahaman Islamnya. Dan di situ butuh jihad. Jadi banyak istilah Islam, tulisan-tulisan itu apalagi di medsos, mohon maaf, banyak sekali sekarang itu terjadi di medsos itu tulisan-tulisan yang kontroversi banyak.
Dan memang harus ada orang-orang yang meluruskan istilah-istilah itu. Ya. Nah ini perjuangan kita. Ini dalam sisi syariah, ya. Belum ekonomi. Orang Islam nggak boleh bisnis, orang Islam nggak boleh politik. Ya. Saya dulu termasuk terjebak dengan itu. Begitu yang jadi caleg tuh ternyata sekian persen bukan Islam, kemudian yang Islam juga nggak jelas. Ya. Kemudian mereka bikin kebijakan yang diantem orang Islam. Nah ini padahal di dalam Islam semua ajaran ya politik, ya ekonomi, ya perang, ya kehidupan sehari-hari, ya sosial, semuanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin menjadi Muslim yang kafah, semua ini kita pelajari, semuanya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu adalah kalau sekarang semuanya butuh jihad, butuh kesungguhan ya. Jihad itu dikatakan sungguh-sungguh. Tapi kalau jihad yang dalam hadis ini adalah jihad yang memang spesifik perang. Nah, spesifik perang berhadapan-hadapan gitu ya, peperangan yang berhadapan. Tapi kemudian istilah jihad itu sampai hari ini memang kita berperang. Yang namanya hak dan batil tidak pernah bertemu, ya, bersatu, dan di situ pasti terjadi peperangan. Baik jamaah sekalian, jadi itu hadis yang keempat, dan maka dari pelajaran ini kayaknya sudah habis ya. Nah ini kita bisa mengambil pelajaran untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa pentingnya niat ya, dan kesungguhan kita dalam melakukan amal. Apakah amal itu berikutnya itu bisa kita laksanakan atau tidak kita laksanakan, atau karena memang ketidakmampuan kita, atau karena uzur, atau karena halangan syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sudah menjelaskan, maka pahalanya tetap akan sampai, bahkan pahalanya sama dengan orang yang melakukan amalan itu. Sehingga semua amal kita mari kita niatkan semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah, dan untuk semua amal apa saja kebaikan ya. Kalau sampai mungkin sholat sekalipun kita sudah, saya ingin sholat berjamaah ke masjid ya. Tapi karena kemudian Allah uzur, sakit, kita tidak bisa ke masjid ya, padahal kita biasa ke masjid, nanti pahalanya tetap insya Allah akan sama, kita seperti mendapatkan pahala orang sholat di masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.